Kali ini kita akan membahas mengenai seasonal affective disorder atau gangguan afektif musiman. Ini adalah salah satu jenis depresi yang berulang, biasanya terjadi pada saat paparan sinar matahari berkurang dan membaik ketika paparan sinar matahari lebih banyak. DSM-5 mengklasifikasikan SAD sebagai subtipe depresi mayor dengan pola musiman. Gangguan afektif musiman atau SAD bagaikan fenomena tersembunyi dengan tingkat prevalensi yang bervariasi. Diperkirakan sekitar 0,5-2% populasi umum mengalaminya. Namun angka ini tidak mencerminkan gambaran keseluruhan karena prevalensi SAD dapat jauh lebih tinggi di beberapa daerah. Lokasi geografis memainkan peran penting dalam prevalensi SAD. Orang yang tinggal di daerah dengan sedikit paparan sinar matahari di musim dingin, seperti negara-negara Skandinavia dan Kanada, memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalaminya. Hal ini karena mereka mengalami periode siang hari yang lebih pendek dan paparan sinar matahari yang lebih sedikit selama musim dingin. Meskipun negara Khatulistiwa memiliki paparan sinar matahari sepanjang tahun, SAD masih mungkin terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya perubahan durasi siang hari. Meskipun negara Khatulistiwa memiliki siang hari yang relatif sama sepanjang tahun, durasi siang hari masih bisa sedikit berbeda antara musim kemarau dan musim hujan. Kurangnya paparan sinar matahari selama musim hujan dapat berkontribusi pada gejala SAD. Hanya saja, data SAD di Indonesia sebagai salah satu negara Khatulistiwa memang masih sangat terbatas. Paparan sinar matahari yang berkurang dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh yang mengatur siklus tidur, bangun, mood, dan hormon. Kurangnya sinar matahari juga dapat menurunkan kadar serotonin dan melatonin, neurotransmitter yang berperan dalam mengatur suasana hati dan tidur. Selain itu, individu yang memiliki anggota keluarga dengan SAD berisiko lebih tinggi untuk mengalami SAD juga. Mereka dengan gangguan mental lain seperti depresi mayor atau gangguan kecemasan juga lebih berisiko mengalami SAD. SAD lebih sering terjadi pada orang dewasa muda, terutama antara usia 18-25 tahun. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah otak orang dewasa muda yang masih dalam proses perkembangan dan mungkin lebih sensitif dalam perubahan ritme sirkadian dan kadar neurotransmitter. Selain itu, orang dewasa muda mungkin memiliki gaya hidup yang kurang sehat, seperti pola makan yang tidak seimbang dan kurang tidur yang dapat memperburuk gejala SAD. Mereka juga mungkin menghadapi lebih banyak tekanan hidup, seperti tuntutan akademis atau pekerjaan yang dapat meningkatkan risiko depresi dan SAD. Statistik menunjukkan bahwa perempuan 2 kali lebih berisiko mengalami SAD dibandingkan laki-laki. Alasan pastinya masih belum diketahui, namun kemungkinan fluktuasi hormon perempuan seperti estrogen dan progesteron dapat mempengaruhi mood dan sensitivitas terhadap perubahan musim. Perempuan juga mungkin memiliki ekspektasi sosial yang lebih tinggi dan lebih rentan terhadap stres yang dapat memperburuk gejala SAD. Dari perbedaan gaya hidup, perempuan mungkin lebih sedikit menghabiskan waktu di luar ruangan dibandingkan laki-laki, sehingga paparan sinar matahari untuk mereka lebih berkurang. Gejala SAD bervariasi dari orang ke orang dan dapat mencakup depresi. Di dalam hal ini ada perasaan sedih, putus asa atau kosong, kehilangan minat dan kesenangan pada aktivitas yang biasanya dinikmati, penurunan atau peningkatan nafsu makan yang signifikan tanpa alasan yang jelas, serta sulit tidur atau tidur berlebihan. Individu dengan SAD juga sangat mungkin merasa lelah dan lesu sepanjang hari meskipun sudah cukup tidur. Mereka juga mungkin mengalami kesulitan berkonsentrasi, tidak mampu berfokus pada tugas atau aktivitas. Mereka mudah marah, tersinggung atau frustrasi, merasa putus asa atau tidak berharga, serta ada pikiran tentang bunuh diri atau melukai diri sendiri. Untuk didiagnosis sebagai SAD, gejala depresi musiman harus terjadi minimal selama 2 tahun berturut-turut dan memiliki pola musiman yang jelas. Gejala harus muncul pada musim gugur atau musim dingin dan membaik pada musim semi atau musim panas.
Pertanyaannya sekarang, apakah yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi atau menangani gejala-gejala SAD? Ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, usahakan untuk terpapar sinar matahari. Sinar matahari bagaikan obat alami untuk SAD. Habiskan waktu di luar ruangan sebanyak mungkin, terutama saat cuaca cerah. Paparan sinar matahari membantu mengatur ritme sirkadian dan meningkatkan kadar serotonin, hormon kebahagiaan. Jika paparan sinar matahari terbatas, terapi cahaya dapat menjadi solusi. Lampu terapi cahaya mensimulasikan paparan sinar matahari, membantu meringankan gejala SAD dan meningkatkan mood. Antidepresan dapat membantu meringankan gejala depresi SAD, seperti perasaan sedih, putus asa, dan kehilangan minat. Konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan resep dan dosis yang tepat. Terapi perilaku kognitif membantu Anda mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang memperburuk gejala SAD. Dengan CBT, Anda dapat belajar cara menghadapi stres, meningkatkan rasa percaya diri, dan mengembangkan pola pikir yang lebih positif. Menjaga pola makan sehat, berolahraga secara teratur, dan cukup tidur sangat penting untuk meningkatkan mood dan energi secara keseluruhan. Hal ini membantu tubuh dan pikiran Anda lebih kuat dalam menghadapi SAD. Buat jurnal emosi. Memahami pola pikir dan perasaan juga dapat membantu Anda mengenali tanda-tanda awal SAD dan mengambil langkah pencegahan. Di samping itu, dengan mencatat perasaan dan pikiran yang terkait dengan perasaan itu, Anda dapat melacak pola dan mengidentifikasi pemicu SAD. Catatan Anda dapat membantu menemukan apa yang memicu gejala SAD, entahkah itu cuaca buruk, kurangnya interaksi sosial, atau stres. Selain itu, informasi dari jurnal emosi dapat membantu dokter atau terapis dalam menentukan diagnosis dan memilih pengobatan yang tepat. Bergabunglah dengan kelompok orang yang mengalami masalah serupa. Anda dapat berbagi pengalaman, mendapatkan tips, dan saling menguatkan. Dukungan dan rasa solidaritas dari orang lain yang mengalami SAD dapat membantu Anda merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk melawannya. Anda juga akan merasa lebih dimengerti dan terbantu untuk meringankan perasaan terisolasi dan kesepian. Anda juga dapat belajar dari strategi orang lain dalam mengelola SAD. Pada akhirnya, kelola stres Anda. Temukan cara efektif untuk mengelola stres, seperti meditasi, yoga, atau teknik relaksasi lainnya. Mengelola stres dapat membantu meringankan gejala depresi, kecemasan, dan kelelahan yang terkait dengan SAD. Stres yang terkontrol dapat membantu Anda untuk tidur lebih nyenyak dan bangun dengan energi yang lebih segar. Manajemen stres yang efektif dapat meningkatkan mood, fokus, dan ketahanan mental secara keseluruhan. Saya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.